أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wahdah wa nasara abdah wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral jamaah Salat Idul Adha rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada pagi hari ini alhamdulillah kita sudah melaksanakan salat Idul Adha secara berjamaah tentunya. Kita lebih bersyukur lagi alhamdulillah Idul Adha tahun ini, hari ini serentak bersama-sama sehingga gema takbir mengumandang, gema tahmid wa tasbih wa tahlil berkumandang, bahkan sampai ke pelosok-pelosok pun. Begitu pula gema talbiyah juga berkumandang, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wal mulk la syarikalah. Selanjutnya marilah kita bersalawat wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalatut tauhid sehingga manusia terbebas dari kejahilian menuju kepada hidayatul Islam. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Kita mengetahui bahwa hari ini adalah hari yang sangat mulia, yang sangat Allah agungkan, dan tentunya di dalamnya juga penuh dengan keberkahan dan fadilah-fadilahnya. Kita juga mengetahui bahwa hari di bulan Dzulhijjah ini adalah satu bulan yang mana di dalamnya ada peristiwa yang sangat hebat yang tidak akan pernah sirna sampai yaumul kiamah,
Yang pertama adalah peristiwa Yaumun Nahr, hari di mana kita disyariatkan untuk berkorban. Kemudian hari di mana disyariatkannya ibadatul hajj, yakni menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni ibadah haji. Dari dua peristiwa ini, subhanallah, kita bisa mengambil beberapa peristiwa dan kisah. Nahnu nakussu alaika ahsanal qasas, di mana Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan kepadamu ya Muhammad, kepada kita tentunya, dengan sebaik-baik kisah yang ada di bulan Dzulhijjah. Ma'asyiral salat Idul Adha rahimakumullah. Di dalam dua kisah yang tidak pernah kita lupakan dalam sejarah, yang pertama menjadi contoh dan harus ditiru oleh generasi-generasi yang akan datang, bahkan dari mulai hari ini, bahkan sebelumnya. Kemudian yang kedua, menjadi satu pelajaran, jangan sampai terjadi pada keturunan atau anak-anak dzurriyyah kita selanjutnya. Yang pertama adalah sosok seorang bapak. Seorang bapak dengan anak, begitu pula dengan istrinya, menjadi satu contoh yang baik, teladan yang tentunya baik pula. Ketika Allah perintahkan dengan satu ayat, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam inni adbahuka fangdur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayat ini memberikan satu pelajaran bahwa seorang bapak ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia lebih mementingkan cintanya kepada Allah daripada cintanya kepada selain Allah, termasuk keluarganya. Sekalipun perintahnya untuk menyembelih, ini adbahuka, dia katakan kepada putranya, aku bermimpi menyembelihmu dan aku pun diperintah untuk menyembelihmu. Kemudian disampaikan kepada anaknya, bagaimana pendapat Anda wahai anakku? Fangdur madza tara, lihatlah. Kemudian sang anak, karena anak yang soleh, walaupun dalam usia balik, yang masih baru bisa membantu kedua orang tuanya, dengan jawaban yang luar biasa. Qala ya abadi if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, kerjakanlah, lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu ya bapakku. Mudah-mudahan engkau termasuk orang-orang yang bersabar. Inilah jawaban yang diucapkan oleh seorang anak yang soleh, yang kelak menjadi contoh ya, bagi generasi-generasi selanjutnya. Berbeda dengan anak dari seorang Nabi Nuh alaihi salam. Bagaimana kisah Nabi Nuh ketika
beliau memanggil anaknya dengan ayat di dalam surat Hud ayat yang kedua, yang ke-42 sampai ke-43. Wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zilin. Ketika Nabi Nuh menyeru kepada anaknya fi ma'zilin, dari kejauhan. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, menyeru, ya bunayya irkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Seorang bapak yang mengajak kepada anaknya untuk bersama-sama, kemudian dia katakan wala takum ma'al kafirin, jangan bersama orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar. Tetapi jawabannya tidak seperti Nabiullah Ismail ketika diseru oleh bapaknya. Apa jawaban Kan'an? Kan'an ternyata lebih dewasa, umurnya melebihi dari Nabiullah Ismail alaihissalam pada waktu itu, dan sangat pantas kalau dia sudah dewasa dia katakan qala sa'awi ila jabalin. Tidak mungkin seorang anak yang masih kecil mau naik ke atas gunung, sangat tidak mungkin. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Dia menjawab dengan hasil ilmu sains, begitu pula dari pola pikir yang dia perkirakan, aku akan selamat kalau aku naik ke atas gunung. Ila jabalin yaksimuni minal ma, dia meyakini kalau aku naik ke atas gunung aku akan selamat dari air bah banjir yang sangat besar. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Tetapi apa kata Allah selanjutnya? Qala la asimal yaum min amrillah illa rahim wa hala bainahuma maujun wa kana minal mughraqin. Tidak akan ada yang selamat kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata Kan'an termasuk orang yang tenggelam. Wa kana minal mughraqin. Nabiullah Ismail ketika bapaknya mengatakan ini adbahuka, aku diperintah untuk menyembelihmu, dan Ismail tahu kalau resikonya disembelih dia akan meninggal, dia akan mati. Tetapi karena keyakinannya bahwa ini adalah perintah Allah, sehingga di dalam ayat yang lain Allah mengganti dengan domba yang sangat besar, memprediksi kalau saya disembelih akan mati, ternyata hidup, dan Allah mengganti dengan domba yang sangat besar. Kan'an yang dia prediksi kalau aku naik ke atas gunung aku akan selamat. Yaksimuni minal ma, aku akan selamat dari air bah. Tetapi pada akhirnya Allah wafatkan, Allah matikan dalam ketenggelaman. Dua kisah ini menjadi pelajaran. Nabiullah Ismail sebagai contoh anak yang mungkin belum tahu dunia luar,
tetapi ketaatan kepada orang tuanya, kepada syariat, kepada Allah Subhanahu wa taala dia utamakan. Tetapi sebaliknya, Kan'an, ya, sama-sama anak dari seorang nabi, dia lebih banyak ilmunya, lebih banyak pengetahuannya, lebih pintar menjawab. Tetapi pada akhirnya kepandaian yang dimiliki, ilmu yang dimiliki oleh anak dari Nabi Nuh alaihissalam tersebut bukan menjadi anak yang birrul walidain, anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dua kisah ini tidak akan pernah sirna sampai akhir zaman. Millata Ibrahim Hanifa, dari mulai bapak, ibu dan anaknya menjadi contoh uswatan hasanah. Dilanjutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kemudian jadikan pelajaran dari istri seorang Nabi Nuh yang juga ingkar kepada suaminya, dari anak seorang nabi juga ingkar kepada bapaknya, dan ini juga akan terjadi, ya. Maka ayat dari surat Hud pada ayat yang ke-42 dan 43 ini jadikan satu pelajaran. Kemudian surat As-Saff ayat 102, dari kisah Nabiullah Ibrahim dan putranya mestinya menjadi contoh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan dengan kisah yang diberitakan di dalam Al-Quran menjadi satu pelajaran yang penting. Kita ciptakan keluarga seperti keluarga Nabiullah Ibrahim. Suami beriman, istri beriman, juga anak beriman. Jangan sampai seperti keluarga Nabi Nuh. Nabi Nuh beriman, istri dan anaknya justru ingkar kepada Allah. Barakallahu li walakum walisairil muslimin wal muslimat. Aqulu qouli hadza wastaghfiruh, innahu wal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Di dalam ayat ini jelas bahwa Allah perintah fasholli lirabbika wanhar, maka salatlah atas Rob kalian, kemudian sembelihlah kurban. Hari ini kita bisa menunaikan ayat ini, mengamalkan ayat ini, dan selanjutnya sampai akhir dari tanggal tasyrik. Mudah-mudahan korban kita, amalan kita, amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal soleh, amal kebaikan yang kelak bisa menyelamatkan di hari kiamat dan tentunya di yaumal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad
kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa sahbihi wa rasulillahi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fir lana li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibun da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ansur mujahidina fi kulli zaman fi kulli makan. Allahumma ansurhum, Allahumma sabbit imanahum wasabbit ghayatahum wasabbit aqdamahum. Allahumma ansur mujahidina Palestin, mujahidina Sudan, mujahidina fi kulli zaman wa fi kulli makan wa mujahidina Indonesia. Allahumma ansurhum, Allahumma ansurhum, Allahumma ansurhum. Allahumma a'mi alaihim ahbarona, Allahumma a'mi alaihim ahbarona, Allahumma a'mi alaihim ahbarona. Allahumma aizul Islam, aizul Islam wal muslimin, aizul Islam wal muslimin. Allahumma hdim a'da'uka ya Allah wa a'da Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa a'dal mu'minin minal kafirin wal musyrikin wad dhalimin wal murtadin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbul izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.